Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas tentang opening ya. Kelanjutan dari serial rumah ya, di mana rumah ini sekarang sudah mulai pembentukan opening. Opening itu apa? Opening itu bukaan biasa untuk jendela dan pintu. Kenapa opening harus memang dirancang dengan teliti, teman-teman? Jadi kita akan bahas lebih lanjut ya serial setelah kemarin kita membahas tentang bangunan yang sudah mulai sekarang mau setengah finishing ya, sudah mulai finishing ya. Salah satu adalah opening yang harus kita persiapkan. Akan kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Di setiap rumah otomatis pintu dan jendela itu harus dirancang dulu, harus kita pikirkan secara menyeluruh, eksterior maupun interior, sehingga opening ini tidak sampai salah. Karena di banyak kasus sering orang ketika sudah mulai masuk rumah barusan berasa, oh iya di sini kurang jendela, di sini pintunya kurang besar, di sini harusnya tambah pintu, di sini harusnya tambah jendela. Nah, ini yang sering kali ketika sudah memasuki fase finishing dan penggunaan rumah barusan dirasakan kurang nyaman, sehingga opening ini memang harus fix dulu ya. Kenapa kita perlu rancang rumah dari tahap awal, luar dan dalam? Karena apa? Kita nggak mau bangun rumah sampai bolak-balik, teman-teman. Jadi bangun rumah di banyak kasus yang tadi saya cerita, pemborosan ya. Ketika kita sudah pakai, kemudian jendelanya kurang besar, dibobok lagi, panggil tukang lagi, dirapikan lagi, ngecat lagi, itu sangat pemborosan sekali. Ketika kita mau rumahnya kita nyaman dari awal sampai akhir, baiknya itu dirancang dulu. Jadi mau seberapa besar jendela, ya fungsinya untuk apa? Jadi mau seberapa besar pintu? Misalnya pintu utama, baiknya ukuran pintu utama berapa sih? Banyak orang yang pikir 80 cm cukup, 90 cm cukup. Mereka nggak kepikir jangka panjang bahwa ketika memasukkan perabot rumah yang besar, pintunya nggak cukup gimana? Harus dijebol pintunya. Saya pernah beberapa kasus renov interior, di mana mau ganti kasur, mau masukin lemari besar, ternyata lubang pintu rumah depannya itu kecil, sehingga apa? Sampai kita perlu membobol pinggirnya pintu, jendelanya dilepas, karena mau nggak mau barangnya itu nggak bisa masuk ke rumah. Nah, ini salah satu contoh tidak memikirkan untuk jangka panjang. Jadi kita sebaiknya kita sudah rancang dari awal. Pintu utama rumah harusnya ukurannya berapa? Minimal sekali 160 kali misalnya tingginya 220, baiknya 240. Kenapa? Karena sekarang ukuran mebel banyak yang tingginya sampai 240. Nah, misalnya kita pintunya cuma tinggi 2 meter, kita beli lemari 2 meter 40, masuknya gimana ke dalam rumah? Nggak bisa ya. Terus gimana? Barangnya mau dikembaliin? Nggak bisa juga, sudah beli. Masukin rumah? Nggak bisa. Barang dibongkar? Nggak bisa. Akhirnya apa? Pintunya dijebol. Nah, ini kan sangat-sangat merepotkan. Jadi teman-teman harus sudah berpikir panjang ketika membangun suatu rumah. Opening dari suatu pintu utama baiknya berapa? Minimal tinggi 240 ya, lebarnya minimal 160 atau baiknya 180. Sehingga ketika difungsikan, kita bisa memasukkan barang apapun yang besar-besar ke dalam rumah tanpa kendala. Itu salah satu contoh. Nah, ketika opening rumah sudah ditentukan tingginya misalnya 240, baiknya teman-teman apa? Ketinggian dari opening itu disamakan ke seluruh ruangan, teman-teman. Ya, jadi sini contoh teman-teman bisa lihat bahwa ketika tinggi 240 ya, ke semua pintu itu tingginya sama. Semua openingnya itu sama. Jadi tidak ada naik turun. Banyak di kasus rumah juga seringannya nggak memikirkan itu ya. Pintu depannya 240, pintu kamarnya 2 meter aja cukup. Nah, seringkali juga nanti bermasalah juga ketika punya lemari besar mau masuk ke kamar ternyata juga nggak bisa. Nah, ini juga suatu kendala. Opening sekarang jendela ya, kita ngomong jendela, kita di kamar, di dapur, di ruang keluarga ya. Opening ini untuk apa sih? Biasa opening ini lebih ke arah untuk sirkulasi udara, teman-teman. Jadi ketika rumah kita ingin nyaman, udara in dan out itu harus cukup. Jadi misalnya pintu depan rumahnya kita besar ya, tapi kita nggak punya lubang di belakang rumah. Jadi pintunya besar, tapi nggak ada jalan keluar buat udara. Maka rumah itu juga berasa sumpek, berasa panas. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan. Seperti ini, udara misalnya masuk dari sini, keluarnya dari mana? Nah, sini kita sudah sediakan ruangan bebas untuk udaranya naik ke atas. Sehingga aliran udara itu di ruangan ini pasti akan nyaman, akan dingin rumahnya, akan adem. Jadi,
teman-teman harus pertimbangkan itu. Jadi ukuran-ukuran dari tiap-tiap opening, jendela, pintu, ya setiap ruangan itu kita kasih, ada yang kasih boven, ada kasih jendela, itu harus benar-benar diperhatikan. Fungsi dalam ruangannya itu nanti penataannya akan seperti apa, letak jendelanya dan pintunya di mana. Nah ini harus sudah fix teman-teman. Di banyak kasus, saya juga kemarin ada satu project interior di mana ambil perumahan, ketika mau diisi interior, barusan bingung. Oh iya ya, harusnya lemarinya di sini, tapi nggak ada dindingnya, karena semuanya jendela, terlalu banyak jendela. Harusnya meja di sini, tapi ternyata nggak ada tempatnya, ya, karena terlalu banyak jendela. Harusnya di sini buat lemari, tapi nggak ada dindingnya, ya. Nah ini yang menjadi ketika mulai menggunakan interior, eksterior atau opening itu akan berubah semua. Karena apa? Karena nggak diatur teman-teman, nggak diatur dari awal. Ruangan ini mau buat apa? Letak-letaknya mau bagaimana? Ya, biasanya ini lebih ke ruangan yang memang fungsional ya, seperti misalnya dapur. Kita harus tahu dapur itu mau masaknya di mana, jendelanya di mana. Kamar misalnya mau lemarinya di mana, kasurnya di mana, jendelanya di mana, pintunya di mana. Itu harus sudah fix teman-teman. Jadi nggak bisa asal buat lubang jendela dan pintu. Ya, banyak orang yang ya lubang dan pintu di kamar yang penting adalah, ya, apakah betul? Kurang betul teman-teman. Jadi ketika mulai dirancang biasanya akan bingung, ya, ketika tidak dirancang dari awal. Ketika harusnya di sini buat TV, ternyata ada jendelanya. Ketika di sini harusnya buat lemari, ternyata ada jendelanya, buat lewat orang, buat pintu. Jadi sangat susah digunakan, harus ditata ulang. Ada yang jendelanya ditutup, ada yang pintunya digeser dan sebagainya, sehingga pemborosan sekali teman-teman. Nah, baiknya ini opening teman-teman sudah benar-benar rancang dari awal, letak pintu, letak jendela, ukuran pintu, ukuran jendela, itu semuanya sudah fix. Taunya fix dari mana? Ketika gambar interior dibuat, ya, orang nggak akan kepikir saya dalam rumah akan seperti apa ketika memang belum digambar atau belum didesain. Ketika sudah didesain, kita akan tahu, oh ya, ruangan TV di sini baiknya kanan kirinya pintu. Ya, kamarnya akan seperti ini, kasur di sini, meja di sini, lemari di sini, baiknya jendela di sini, pintu di sini. Nah, itu sudah dirancang dari awal teman-teman. Jadi memang baik sekali untuk kita mempunyai perencanaan yang baik dari awal rumah, sehingga ketika nanti sudah sampai ke opening seperti ini kan sudah sipil hampir selesai teman-teman ya. Kita sudah ngomong mulai mau ke finishing. Sekarang sudah tahap lepah dan aci, ya, di lantai 2 sudah mulai aci. Ya, besok kita akan bahas tentang bagaimana sih mengaci supaya nggak banyak retak. Ya, kita akan bahas di edisi berikutnya. Buat sekarang, opening, ya ini yang teman-teman harus betul-betul pikirkan dari awal teman-teman. Jangan sampai salah openingnya. Karena opening ini berarti apa? Ketika salah berarti apa? Akan pembongkaran struktur, akan pembongkaran lubang ulang. Ya, pelepahan lagi, pembataan lagi, pengecatan lagi, itu sangat merepotkan sekali teman-teman dan sangat pemborosan. Sehingga jangan sampai terjadi. Jadi sebaiknya ketika opening sudah jadi, sudah fix, ruangan depan, dalam juga sudah tahu fungsinya apa, kita ketika pakai rumah sudah tidak ada pembongkaran lagi. Jadi semua opening sudah tepat guna dari awal. Oke, seperti itu video untuk penjelasan opening, ya, jendela maupun pintu. Semoga teman-teman terbantu dengan konten video kali ini, ya. Persiapkan dari awal teman-teman. Jangan sampai banyak bongkar-bongkar ketika kita sudah mulai menggunakan rumah. Jadi dipikirkan yang detail, luar, dalam, ya, menyeluruh, sehingga rumahnya kita nanti ketika sudah selesai betul-betul bisa digunakan dengan nyaman. Seperti itu, semoga video kali ini berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.